Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam Allah Subhanahu wa taala. Baik, welcome back to my channel kelas Misteri Man. Baik teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan seri pengantar manajemen kita yang kali ini untuk pertemuan keduanya atau series keduanya. Untuk judulnya yaitu terkait dengan perkembangan teori manajemen ya, teman-teman. Nah, untuk di perkembangan teori manajemen sendiri, teman-teman semuanya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya dasar-dasar manajemen, kita juga sudah memahami apa namanya kaitannya terkait dengan manajemen yang sebelumnya ya, kayak OAC dan segala macam. Nah, em, kita sudah memahami apa yang dimaksud dengan manajemen, ya, siapa yang disebut manajer, mengapa manajemen itu penting, serta bagaimana memahami efektivitas dan efisiensi ya. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan naik lagi satu tingkat, kita akan bahas bagaimana sebenarnya teori manajemen itu berkembang ya. Nah, kalau kita perhatikan ya teman-teman, cara manusia mengelola organisasi ini tentu tidak muncul begitu aja ya. Ada proses panjang ya, ada pemikiran yang berkembang, ada teori yang diuji ya. Kemudian juga ada teori yang dikritik, ada teori yang dimodifikasi atau perbaharui ya. Kemudian muncul pikiran-pikiran baru yang berusaha menjawab ya dari kelemahan teori-teori yang sebelumnya gitu ya. Jadi kalau pada pertemuan pertama kita belajar apa itu manajemen, maka pertemuan kedua ini kita akan belajar bagaimana pemikiran tentang manajemen itu berkembang ya dari waktu ke waktu. Oke, baik teman-teman. Dan ini penting ya teman-teman karena dengan memahami sejarah perkembangan teori manajemen, kita tidak hanya mengetahui nama-nama tokoh ya. Kita juga bisa memahami mengapa sebuah teori itu muncul dan masalah apa yang sebenarnya ingin diselesaikan oleh teori tersebut gitu ya. Nah, hari ini perjalanan kita cukup lumayan ya. Kita akan mulai dari sejarah awal, kemudian kita masuk ke manajemen klasik ya, ini aliran klasik. Ya, kemudian kita masuk ke ini menekan perilaku atau neoklasiknya. Ada manajemen klasik, manajemen ilmiah, teori organisasi klasik, ya, kemudian pendekatan perilaku, pendekatan kuantitatif, sampai teori manajemen kontemporer nanti ya, terkait dengan ini ya. Nah, nanti di bagian akhir kita juga melihat kemana arah perkembangan teori manajemen di masa mendatang ya. Baik, kita mulai perjalanan untuk materi kita kali ini ya, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita lihat di sini ya, teman-teman, perkembangan teori manajemennya, nanti ada latar belakang sejarah manajemen, kemudian kita lihat juga teori manajemen klasiknya, bagaimana manajemen ilmiah, teori organisasi klasik, aliran hubungan, aliran manajemen modern, dan terkait dengan perkembangan teori ya. Nah, itu yang akan kita coba bahas ya, teman-teman semuanya, untuk kali ini gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, yang menarik untuk kita bahas ya, karena apa? Yang sebelum-sebelumnya kita sudah mulai em, bagaimana perkembangan terkait dengan latar belakang, apa namanya, bagaimana manajemen dan sebagainya. Nah, em, dan em, saya ingin teman-teman melihat perkembangan ini sebagai perjalanan ya, karena nanti ada mulai dari sisi awal, kemudian tengah, sampai akhir ya. Nah, kemudian bukan berarti teori yang muncul ini kemudian membuat teori lama itu otomatis tidak berguna ya. Justru sebaliknya ya, teman-teman. Biasanya ada teori tersebut saling memberikan kontribusi ya. Ada teori yang menekankan efisiensi, ada yang menekankan struktur organisasi ya. Ada kemudian menggunakan matematika dan data ya. Kemudian ada pula yang melihat organisasi sebagai bagian dari sistem ya, berhubungan dengan lingkungan ya. Oke, baik kita lanjut ke latar belakang sejarah manajemen dulu ya, latar belakang sejarah manajemennya. Kita lihat. Nah, ini ya teman-teman latar belakang sejarah manajemennya. Kalau kita lihat di sini teman-teman, untuk latar belakangnya sendiri, kita masuk. Apakah manajemen itu baru muncul ketika para ahli mulai menulis buku tentang manajemen? Kira-kira. Kira-kira teman-teman, apakah manajemen itu baru muncul ketika para ahli mulai menulis buku tentang manajemen? Jawabannya tentu enggak ya, teman-teman. Nah, aktivitas yang secara prinsip ya dapat kita kaitkan dengan manajemen itu sudah dilakukan sejak manusia, sejak masa yang sangat lama ya. Ketika manusia bekerja dalam kelompok untuk mencapai tujuan tertentu, sebenarnya sudah ada kebutuhan untuk mengatur pekerjaan ya. Ada yang membagi tugas, ada yang mengatur sumber daya, ada yang menentukan siapa yang melakukan apa, kemudian ada yang mengawasi pekerjaan gitu ya.
Kemudian semua itu merupakan aktivitas yang secara sederhana dapat kita lihat sebagai praktik manajemen ya, karena dia mengelola semua ya gitu ya. Nah, karena itu melajari sejarah manajemen itu membantu kita memahami mengapa teori dan praktik manajemen yang kita kenal sekarang itu menjadi seperti sekarang gitu ya. Nah, konsep manajemen ini saat ini tidak lahir dalam suatu malam, ia berkembang sepanjang waktu ya teman-teman. Nah, itu terkait dengan latar belakang ya. Nah, bagaimana kalau kita lihat sumbangan penting sahabat sebelumnya, bagaimana mencoba membangun piramida, ya ternyata piramida itu dibangun juga ya harus ada manajemen yang cukup apik ya. Bagaimana Ka'bah di Mekah, tembok Cina, kemudian dan lain sebagainya terkait dengan apa namanya perkembangan-perkembangannya ya dari dulu ya, gitu ya. Oke, baik. Nah, Nah, kemudian kita lihat sumbangan sebelum abad ke-20 ya, teman-teman. Ternyata banyak sekali peninggalan fisik ya yang menggambarkan adanya aktivitas yang teratur ya, ya. Nah, aktivitas teratur ya yang bertahap di masa lalu yang saya ini dinamakan manajemen ya, teman-teman. Gambarannya ya. Nah, kita lihat ya. Nah, teman-teman semuanya, dalam materi ini sebutkan beberapa contoh ya, tadi seperti piramida ya di Mesir, pengabangunan Ka'bah di Mekah, kemudian ada tembok Cina, ada tulisan analisis tentang pembagian kerja, serta pada saat revolusi industri ya, teman-teman. Nah, coba kita bayangkan pembangunan sebuah bangunan besar di masa lalu ya, teman-teman. Tentu tidak mungkin seluruh pekerjaan itu dilakukan oleh satu orang ya. Pasti ada orang yang membawa material, bahan-bahannya gitu, misal batu segala macam ya. Ada yang mengerjakan bagian tertentu ya. Kemudian ada yang mengatur pekerjaan ya. Kemudian ada yang memastikan prosesnya berjalan sesuai rencana ya. Artinya pekerjaan besar itu membutuhkan koordinasi ya, teman-teman. Ada membutuhkan koordinasi yang mana itu semua sudah bisa kita anggap sebuah manajemen ya. Nah, kemudian pembagian kerja itu menjadi salah satu gagasan penting karena pekerjaan dapat dilakukan secara lebih khusus ya dan terorganisasi kalau ada pembagian. Kemudian datang revolusi industri, ini menjadi titik penting dalam perkembangan manajemen ya, ketika tenaga mesin mulai digunakan dan produksi massal ya, mulai berkembang ya. Organisasi semakin kompleks ya teman-teman pada saat revolusi industri. Nah, jumlah pekerja juga bertambah, produksi meningkat, pabrik yang berkembang, dan semakin besar organisasi pastinya apa teman-teman? Semakin besar pula kebutuhan terhadap pengelolaan yang sistematis atau teratur gitu ya. Jadi perkembangan manajemen ini sangat berkaitan dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan organisasi manusia gitu ya. Nah, baik teman-teman. Nah, tiga kelompok pemikiran terdahulu dalam ilmu manajemen ada perspektif manajemen klasik, ada perspektif manajemen perilaku, dan ada perspektif manajemen kuantitatif ya. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, Bilangisik masa lalu kan sudah menggambarkan keteraturan ya, keteraturan ya. Nah, ini kalau kita bagi tiga kelompok pemikiran terdahulu, tadi kita sudah memahami latar belakang ya sejarahnya, kemudian kita masuk ke beberapa kelompok pemikiran dalam ilmu manajemen. Nah, dalam materi ini kita diperkenalkan dengan beberapa perspektif ya. Pertama ada perspektif manajemen klasik ya. Mohon maaf saya batuk ya teman. Pertama adalah perspektif manajemen klasik ya. Kemudian ada perspektif manajemen perilaku, ada perspektif manajemen kuantitatif. Nah, masing-masing ini muncul karena kebutuhan dan permasalahan berbeda-beda ya teman-teman. Manajemen klasik banyak bicara mengenai bagaimana pekerjaan dan organisasi itu dilakukan secara sistematis ya. Kemudian berperilaku kemudian memberikan perhatian yang besar terhadap manusia, sementara perspektif kuantitatif itu menggunakan pendekatan matematis dan analitis dalam membantu pengambilan keputusan. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa perkembangan teori manajemen itu sebenarnya merupakan proses memperluas sudut pandang ya. Awalnya perhatian banyak diarahkan pada pekerjaan struktur, kemudian semakin besar kepada manusia, kemudian pula menggunakan data sebagai pendekatan kuantitatifnya. Oke, kita lanjut. Nah, perspektif manajemen klasik ya, teman-teman. Nah, di sini kelompok manajemen ilmiah atau dan statistik sama perspektif manajemen administratif ya, administrasi. Nah, sekarang kita masuk ke perspektif pertama yaitu manajemen klasik. Pada bagian ini terdapat dua kelompok besar yang perlu kita perhatikan ya, teman-teman. Yang pertama adalah manajemen ilmiah atau saintifik ya. Kemudian yang kedua adalah manajemen administrasi, di mana manajemen ilmiah ini lebih banyak memberikan perhatian pada pekerjaan di tingkat operasional ya.
ya tingkat operasional. Bagaimana pekerjaan dapat dilakukan dengan cara yang paling baik, kemudian bagaimana efisiensi dapat ditingkatkan, ya, kemudian bagaimana pekerja dapat dipilih dan dilatih, ya. Sementara untuk manajemen administratif lebih banyak melihat organisasi secara keseluruhan, ya. Bagaimana organisasi dikelola, bagaimana prinsip-prinsip administrasi ditetapkan, ya, bagaimana kalau kita lihat bagaimana struktur, ya, atau pembagian kerja yang dibangun. Nah, karena itu kita akan bahas keduanya secara bertahap, ya. Nah, ini kalau tokohnya untuk manajemen ilmiah atau saintifik ada Frederick Tyler, ini tokoh atau bapak, kalau bisa dikatakan bapak manajemen, ya. Ada Frank Gilbert, ada Harry Gilligan, ada Harrington Emerson. Kemudian untuk manajemen administrasi yang paling terkenal itu Henry Fayol, ya, prinsip Fayol manajemen dan lain sebagainya. Ada Max Weber juga. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, kita lanjut ke manajemen ilmiah, ya. Yang tadi, ya, pembagiannya. Nah, sekarang kita masuk ke konsep yang sangat terkenal yaitu manajemen ilmiah, ya teman-teman. Dalam materi ini, manajemen ilmiah itu dijelaskan sebagai penggunaan metode-metode, ya. Metode-metode ilmiah untuk merumuskan satu-satunya cara terbaik, ya, dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Tokoh yang sangat terkenal dalam pendekatannya adalah Frederick Winslow Taylor, ya. Taylor tadi yang tadi saya bilang, ya, yang bisa Thaler kemudian dikenal sebagai salah satu kota utama dalam perkembangan manajemen ilmiah dan dia juga disebut bapak manajemen, ya. Bukunya yang sangat terkenal adalah Principle of Scientific Management, ya. Nah, apa sih yang sebenarnya ingin dilakukan Taylor? Sederhananya, Taylor itu ingin mencari cara agar pekerjaan dapat dilakukan secara sistematis dan efisien, ya. Jadi bukan sekedar pekerjaan ini, kerjakan pekerjaan ini, tetapi bagaimana pekerjaan ini dapat dilakukan dengan cara yang paling baik, ya. Nah, pertanyaan tersebut kemudian mendorong munculnya pengamatan terhadap waktu, gerakan, metode kerja, dan produktivitas, ya. Nah, ini merupakan cara berpikir yang penting, ya. Kerjaan mulai dipelajari secara sistematis gitu, ya. Oke, kemudian, nah ini, ya, Frederick Winslow Taylor, ya, Bapak. Ini bukunya The Principle of Scientific Management, ya. Ini terkenal sekali teman-teman, ya. Nah, Taylor ini terkenal dengan pendekatan yang menekankan time and motion studies, ya, sistem pembayaran berdasarkan hasil atau price work pay system serta prinsip-prinsip dasar manajemen ilmiah, ya. Nah, mari kita bayangkan, ya, seorang pekerja di pabrik jika kita hanya mengatakan kerjakan sebaik mungkin gitu, ya. Maka setiap orang mungkin memiliki cara yang berbeda. Taylor mencoba melihat persoalan tersebut secara ilmiah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan, gerakan apa yang dilakukan misalnya. Apakah ada gerakan yang tidak perlu atau kerjaan yang tidak perlu? Apakah ada metode kerja dapat diperbaiki? Nah, dengan berkata ini, pekerjaan tidak lagi hanya berdasarkan kebiasaan, tapi pekerjaan mulai dianalisis atau berdasarkan sistem gitu, ya. Nah, inilah salah satu kontribusi penting pendekatan manajemen ilmiah yang dilakukan oleh Frederick Taylor, ya, Wilson Taylor gitu, ya. Oke, kemudian selanjutnya ada prinsip manajemen menurut Taylor, ya. Nah, ini prinsip manajemen menurut Taylor. Nah, di pada bagian ini kita melihat ada prinsip-prinsip manajemen menurut Taylor, ya. Yang pertama adalah mengembangkan metode kerja yang terbaik gitu, ya. Jadi pekerjaan itu tidak dibiarkan berjalan berdasarkan kebiasaan semata, ya. Kemudian yang kedua memilih, ya, melatih, mengajari dan mengembangkan para pekerja, yang tidak hanya memilih atau menyeleksi tapi juga melatih, mengajari dan mengembangkan, ya. Nah, ini penting, ya, teman-teman, karena kalau kita sudah menemukan metode kerja yang baik, tapi orangnya yang menjalankannya tidak mendapatkan pelatihan, maka hasilnya juga belum optimal, ya. Ketiga adalah menciptakan kerjasama yang harmonis nih antara pimpinan dan pekerja. Yang kata kuncinya ada harmonis, ya. Termasuk pembagian kerja dan tanggung jawab pimpinan dan merencanakan pekerjaan dalam merencanakan pekerjaan, ya. Nah, jadi dalam pandangan ini manajemen memiliki peran besar, ya, dalam menentukan bagaimana pekerjaan harus dilakukan gitu, ya. Nah, pekerja menjalankan pekerjaan, sementara manajemen memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan memastikan pekerjaan dilakukan sesuai dengan metode yang telah dikembangkan, ya. Oke, baik, coba kita lanjut. Nah, tokoh ilmiah manajemen lainnya adalah Frank dan Lillian Gilbert, ya. Kita lihat, ya, Frank dan Lillian Gilbert. Nah, selain Tyler, ya, teman-teman, terdapat tokoh lain yang penting dalam manajemen ilmiah yaitu Frank and Lillian Gilbert, ya. Nah, dalam materi ini mereka dikenal sebagai pelopor pengembangan studi gerak dan waktu, ya, studi gerak dan waktu.
sangat tertarik pada masalah efisiensi serta mencari cara terbaik dalam pengerjaan suatu tugas. Yang pastinya dalam sesuatu tuh kalau efisiensi itu pasti bagus ya kalau hasilnya baik. Nah, kalau Taylor itu banyak berbicara mengenai bagaimana pekerjaan dapat dianalisis secara ilmiah. Gilbert memberikan perhatian yang besar terhadap gerakan manusia dalam melakukan pekerjaan. Nah, bayangkan seorang pekerja melakukan suatu tugas nih, mungkin ada 10 gerakan, tetapi ternyata dua atau tiga gerakan sebenarnya tidak diperlukan gitu ya. Kalau gerakannya tidak perlu dapat dikurangi, ya pekerjaan bisa dilakukan lebih cepat dan lebih efisien. Nah, namun biasanya di sini kita juga harus berhati-hati ya. Efisiensi bukan berarti manusia harus dipaksa bekerja tanpa batas ya. Perkembangan teori manajemen kemudian justru membawa atau menunjukkan aspek bahwa manusia juga harus diperhatikan gitu ya. Dan itu kita akan lihat pada perspektif berikutnya ya. Oke. Nah, oke, kita lihat sebentar. Oke, Frank dan Gilbert, kemudian ini, oke, oke. Nah, nah, kemudian kita melihat atau menyimpulkan atau memberikan kesimpulan mengenai perspektif manajemen klasik ya, kontribusi manajemen klasik ya. Nah, kita evaluasi ya, evaluasi pendekatan manajemen klasik apa kontribusinya nih. Nah, dalam dalam materi ini sebutkan beberapa kontribusi penting ya. Di antaranya adalah kalau yang klasik itu menekankan yang namanya spesialisasi pekerjaan ya, studi mengenai waktu dan beban kerja ya, kemudian ada penggunaan metode ilmiah ya, kemudian dikenal fungsi-fungsi manajemen serta prosedur dan birokrasi ya. Kontribusi tersebut sangat besar ya teman-teman karena organisasi mulai dikelola secara lebih sistematis ya. Kerjaan dapat dibagi, terus tidak dapat dianalisis, nah, kemudian fungsi manajemen dapat mulai dipahami dan organisasi memiliki prosedur yang lebih jelas lah ya. Namun setiap teori pasti memiliki keterbatasan ya. Dan justru keterbatasan inilah yang kemudian mendorong lahirnya perspektif baru ya. Jadi karena untuk keterbatasannya untuk yang klasik ini kurang memperhatikan aspek kemanusiaan dari pekerja ya. Seperti motif, tujuan, perilaku, dan sebagainya. Karena mementingkan efisiensi dan hasil maksimum aja gitu ya. Oke. Nah, oke. Ini tadi, oke. Sekarang kita masuk ke perspektif manajemen perilaku ya teman-teman. Nah, kita masuk ke perspektif manajemen perilaku nih, teman-teman ya. Slide yang sekarang ini, teman-teman, ya perspektif manajemen perilaku itu adalah perspektif yang kedua ya adalah yaitu manajemen perilaku ya. Kalau manajemen klasik itu banyak bertanya bagaimana pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih efisien, maka perspektif perilaku mulai bertanya nih, bagaimana ya manusia berperilaku dalam organisasi. Nah, ini merupakan perubahan perspektif yang sangat penting ya, karena organisasi itu pastinya terdiri dari manusia juga ya. Maka memahami manusia berarti memahami salah satu unsur penting dalam organisasi ya. Nah, dalam materi ini terdapat beberapa tokoh dan gagasan penting ya. Ada yang namanya tokohnya adalah Hugo Musterberg ya, studi Hilton yang berkaitan dengan Elton Mayo ya. Kemudian ada teori relasi manusia ya, Abraham Maslow sama Douglas McGregor serta perkembangan terhadap perilaku kontemporer ya. Oke, kita pelan-pelan ya bahas satu-satu. Oke, oke ya. Nah, untuk Hugo Mosberg ya, dia memberikan perhatian terhadap pentingnya psikologis ya, khususnya motivasi para pekerja ya. Dia pentingnya psikologis ya. Khususnya metode kerja ini adalah perubahan yang menarik nih. Sebelumnya kita banyak bahas membicarakan metode kerja. Sekarang kita mulai membicarakan apa yang membuat seorang mau bekerja dengan baik, apa yang mendorong seseorang, ya, apa yang membuat seorang merasa puas kerja, ya, apa yang membuat seorang bersemangat di tempat kerjanya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini hmm, apa namanya semakin penting dalam manajemen ya karena ternyata meningkatkan produktivitas tidak selalu cukup dengan mengubah metode kerja. Kadang-kadang kita juga perlu memahami manusia yang menjalani pekerjaan tersebut ya. Nah, itu gambarannya untuk yang Hugo Mosberg ya. Kalau untuk studi yang dilakukan oleh Hawthorne ya, eh,
Ya, yaitu kalau kita kita kalau kita melihat perkembangan teori manajemen perilaku, pembahasan yang sangat terkenal namanya perilaku yaitu studi Hawthorne ya. Studi Hawthorne ini yang dikaitkan dengan Elton Mayo. Dalam materi ini biasanya ada dua gagasan ya. Pertama teori perhatian atau attention theory dan yang kedua itu adalah teori penerimaan sosial. Kalau untuk teori perhatian atau attention theory, kerja dapat menunjukkan produktivitas yang lebih baik ketika mereka merasa diperhatikan ya teman-teman. Nah, kedua adalah teori penerimaan sosial atau social acceptance theory, di mana produktivitas bekerja juga berkaitan dengan faktor penerimaan sosial, gitu ya. Sekarang, coba kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari ya. Bayangkan seorang mahasiswa mengerjakan tugas nih. Dosen memberikan perhatian, dosen memberikan umpan balik, dosen mengapresiasi perkembangan mahasiswa. Apakah kira-kira hal tersebut dapat mengurangi semangat belajar? Ya, tentu ya, salah satunya ya. Begitu pula di tempat kerja ya, manusia bukan hanya membutuhkan instruksi, manusia juga membutuhkan interaksi sosial dan perhatian. Nah, inilah salah satu hal penting yang kemudian semakin memperkuat perspektif perilaku dalam manajemen ya. Nah, untuk teori relasi manusia sendiri ya, dalam teori ini dicantumkan dua tokoh ya sangat terkenal yaitu yang pertama hierarki kebutuhan Abraham Maslow sama teori X dan Y ada Douglas McGregor ya. Nah, Maslow ini membantu kita memahami bahwa manusia memiliki berbagai kebutuhan ya. Sementara McGregor mengajak kita melihat bagaimana asumsi manajer terhadap pekerja dapat mengaruhi cara mereka mengelola orang. Ya, jadi manajer tidak hanya perlu memahami pekerjaan, manajer juga perlu memahami orang yang melakukan pekerjaan tersebut ya. Dan semakin kita memahami manusia, semakin besar pula mungkin kita dapat menciptakan pendekatan manajemen yang lebih sesuai. Oke. Nah, kemudian teori perilaku kontemporer ya. Nah, ini perkembangan kemudian berlanjut menuju teori perilaku kontemporer. Dalam teori ini jelaskan bahwa perhatian diberikan kepada perilaku kerja yang dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis ya, ada sosiologis, neurologis, dan faktor lainnya. Nah, perkembangan ini kemudian melahirkan konsentrasi ilmu namanya perilaku organisasi gitu ya. Artinya pembahasan organisasi semakin luas ya. Kita tidak hanya bertanya bagaimana seorang bekerja, tapi kita mulai melihat bagaimana seorang berinteraksi dengan kelompok, bagaimana budaya mengaruhi perilaku ya. Kemudian bagaimana lingkungan sosial mengaruhi organisasi, bagaimana motivasi mengaruhi kinerja, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia dalam organisasi merupakan objek kajian yang sangat kompleks gitu ya, teman-teman. Oke, baik teman-teman. Ya, istirahat ya teman-teman ya, lumayan ya teman-teman. Oke, nah lanjut. Kita lanjut dikit lagi ya teman-teman. Ada namanya perspektif manajemen kuantitatif. Apa ini? Oke, ya. Nah, yang ketiga ada persamaan teori klasik ya. Tadi aliran klasik, kemudian ada yang kontemporer segala macam. Nah, sekarang yang ketiga ada perspektif manajemen kuantitatif. Nah, kalau pendekatan klasik itu menekankan efisiensi dan struktur, sementara pendekatan perilaku tadi kan ada klasik yang perilaku ya. Sekarang manajemen kuantitatif. Kalau pendekatan klasik tadi meningkatkan efisiensi dan struktur, sementara pendekatan perilaku itu meningkatkan manusia, maka pendekatan kuantitatif memberikan perhatian pada data, angka, model matematis, dan analisis ya. Nah, dalam materi ini jelaskan bahwa aliran kuantitatif mulai berkembang sejak Perang Dunia II ya, ketika Inggris menghadapi persoalan-persoalan kompleks ya dalam perang dan bentuk tim riset operasi yang dipimpin oleh PM Blacksett ya. Nah, ternyata latar belakangnya pada saat Perang Dunia Kedua atau setelah Perang Dunia Kedua, ya, sejak Perang Dunia Kedua, sejak ya. Nah, menariknya persoalan perang yang kompleks kemudian mendorong penggunaan pendekatan ilmiah dan matematis. Nah, setelah itu pendekatan tersebut juga berkembang dan digunakan dalam bidang bisnis dan industri ya. Ya. Kemudian ada yang namanya manajemen sales dan manajemen operasi ya. Nah, dalam perspektif kuantitatif, manajemen membedakan kelompok manajemen sains dan manajemen operasi ya. Manajemen sains itu memperkenalkan penggunaan model matematis ya, menggunakan model matematis dalam kegiatan bisnis industri ya. Contohnya adalah menentukan jumlah teller yang optimal dalam sebuah bank misalnya ya, atau melakukan peramalan terhadap volume penjualan ya, atau ya casting ya. Sedangkan manajemen operasi itu merupakan perkembangan lanjutan dengan fokus pada peningkatan kuantitatif untuk meningkatkan efisiensi. Nah, di sini kita mengenal berbagai analisis seperti break-even point, break-even analysis dan Queening teori ya. Break-even dan Queening teori ya gitu teman-teman ya. Nah, coba kita bayangkan sebuah bank ya, kalau terlalu sedikit tellernya, nasabah akan menunggu lama. Kalau terlalu banyak tellernya, biaya operasionalnya semakin menjadi terlalu tinggi. Maka pertanyaannya, berapa jumlah teller yang paling tepat? Nah, pertanyaan ini dapat dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif,
Inilah kekuatan pendekatan ini nih. Keputusan tidak hanya didasarkan pada intuisi, tapi dapat didukung juga dengan data dan analisis. Oke ya. Oke. Nah, kita masuk ke teori manajemen kontemporer. Pertama ada klasik, kemudian perilaku, kemudian tadi yang ketiga itu ada perspektif kuantitatif, sama sekarang ada kontemporer ya. Nah, sekarang kita masuk ke teori manajemen kontemporer ya. Salah satu perspektif penting ini sini adalah perspektif sistem ya. Nah, di sini dalam proses sistem, organisasi dipandang sebagai sebuah tuh sistem terdiri dari berbagai bagian yang saling berkaitan ya. Ya, artinya apa? Kita tidak bisa melihat satu bagian organisasi secara terpisah tanpa mempertimbangkan hubungan dengan bagian lain ya gitu teman-teman ya. Dalam materi ini kita melihat adanya konsep open system ya, open system. Nah, ini sistem terbuka dan sistem yang berinteraksi dengan lingkungan ya. Sebaliknya sistem tertutup tidak melakukan interaksi dengan lingkungan. Dalam dunia nyata, organisasi pastinya ya tentu berhadapan dengan lingkungan ya. Ada pelanggan, ada pemerintah, ada pesaing, ada teknologi mungkin ya, ada perubahan ekonomi, ada perubahan sosial ya. Semua itu dapat dimengaruhi organisasi. Jadi organisasi tidak berdiri sendiri. Nah, kemudian subsistem dan sinergi nih. Nah, masih dalam perspektif sistem ya, terdapat konsep subsistem. Subsistem ini adalah teman-teman adalah elemen-elemen ya dalam sistem organisasi atau manajemen yang saling berkaitan ya. Bayangkan sebuah perusahaan ya, ada bagian pemasaran, ada keuangan, ada produksi, ada sumber daya manusia. Apakah bagian-bagian tersebut bekerja sendiri? Ya, tentu tidak ya, teman-teman. Nah, keputusan pemasaran dapat mengaruhi produksi, kemudian produksi juga bisa mengaruhi kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan kerja berhubungan dengan keuangan, dan semuanya saling berkaitan. Kemudian kita mengenal konsep namanya sinergi ya, atau saling berkaitan. Nah, sinergi menjelaskan bahwa pekerjaan yang dilakukan bersama-sama dapat memberikan hasil yang lebih baik daripada dikerjakan oleh seorang aja gitu ya. Nah, ini penting ya, kerjasama dalam organisasi. Kemudian selanjutnya ada namanya entropi. Apa ini entropi? Nah, ada satu konsep lagi nih yang menarik nih dalam perspektif sistem yaitu entropi. Nah, dalam materi ini jelaskan bahwa entropi merupakan kondisi ketika organisasi mengalami penurunan produktivitas ya dan kualitas karena tidak mampu membaca dan beradaptasi dengan lingkungan. Nah, ini penting ya. Dia tidak bisa beradaptasi. Kita kenal yang namanya Nokia, kita kenal namanya BlackBerry itu nggak bisa beradaptasi hingga mereka hilang dari peredaran gitu ya atau kurang lah gitu ya. Coba kita bayangkan sebuah perusahaan bertahun-tahun menggunakan cara yang sama ya, sementara konsumennya berubah, teknologinya berubah, persaingannya berubah, tapi perusahaan tersebut tidak mau berubah. Apa yang mungkin terjadi ini teman-teman? Lama-kelamaan organisasi atau perusahaan tersebut bisa tertinggal. Jadi salah satu peran yang penting dalam perspektif sistem adalah organisasi harus mampu membaca lingkungannya. Karena lingkungan selalu bergerak ya, dan organisasi tidak mampu, yang tidak mampu beradaptasi akan mengalami masalah. Nah, ada perspektif kontingensi. Apa maksudnya ini, Pak? Eh, nah, setelah proses sistem, kita mengenal namanya perspektif kontingensi. Nah, garis utamanya menarik ya. Dalam materi atau dalam inti teori ini adalah sebenarnya bahwa tidak ada satu cara terbaik dalam umum tentang manajemen. Artinya, cara mengelola organisasi tidak bisa selalu disamakan. Ya, cara mengelola perusahaan kecil belum tentu sama dengan perusahaan besar. Cara memimpin organisasi dalam suatu krisis, di situasi krisis tentu belum tentu sama dengan situasi normal gitu ya. Cara mengelola karyawan baru mungkin berbeda dengan karyawan yang sudah sangat beberapa pengalaman. Nah, jadi manajer harus melihat situasi dan kondisi yang dihadapi. Nah, inilah inti dari prinsip kontingensi ya. Bukan berarti teori sebelumnya tidak berguna, tapi penggunaannya harus sesuaikan dengan situasi. Dan menurut saya atau kita sama-sama ya, ini adalah salah satu cara terbaik ya. Salah satu cara berpikir yang sangat penting bagi seorang manajer ya. Karena dalam dunia nyata, masalah tidak selalu datang dalam bentuk yang sama gitu ya. Oke ya. Nah, seperti itu. Kemudian perkembangan teori manajemen di masa mendatang ya. Nah, perkembangan teori masa mendatang gimana nih? Nah, sekarang kita coba sampai di bagian terakhir nih. Nah, setelah melihat perkembangan ya dari manajemen klasik, perilaku, kuantitatif, sistem, kontingensi. Nah, untuk pertanyaan, kemana teori manajemen yang akan berkembang di masa mendatang? Nah, ini dalam materi ini kita melihat dalam slide ini mungkin ya terdapat 5 kemungkinan arah perkembangan ya, yaitu dominan, divergence, convergence, sintesa, dan proliferation ya gitu ya. Nah, coba kita pahami satu-satu ya. Dominan atau divergence, yang pertama dominan ya. Dominan berarti salah satu aliran pemikiran dapat muncul sebagai pendekatan yang paling berguna atau paling dominan ya, paling tinggi atau paling kuat gitu ya.
Namun kemudian ada kemungkinan kedua yaitu divergens. Divergens berarti setiap aliran berkembang sendiri-sendiri nanti ini. Bisa jadi. Artinya mungkin tidak ada satu teori yang benar-benar menguasai seluruh bidang manajemen ya. Sebaliknya berbagai pendekatan berkembang untuk menjawab masalah yang berbeda. Misalnya pendekatan kuantitatif sangat berguna untuk persoalan tertentu. Pendekatan perilaku sangat berguna untuk memahami manusia. Pendekatan sistem perilaku untuk memahami hubungan organisasi dengan lingkungan dan pendekatan organisasi untuk kita menyesuaikan itu dan situasi gitu ya gambarannya ya. Jadi bisa beda-beda gitu ya. Nah, kemudian konvergens dan sintesa kemungkinan mereka konvergens ya. Konvergens ini berarti aliran dapat semakin menemukan kesamaan ya, walaupun batas antara satu aliran dengan aliran lainnya bisa mungkin semakin kabur gitu ya. Nah, kemudian ada sintesa. Nah, ini menarik ya sintesa. Nah, sintesa ini berarti berbagai aliran pemikiran dapat diintegrasikan. Nah, ini sangat menarik nih, karena dalam praktiknya manajer mungkin membutuhkan semuanya ya. Manajer membutuhkan kemampuan mengenal manusia, membutuhkan data, membutuhkan perencanaan, membutuhkan struktur, membutuhkan kemampuan baca lingkungan, dan mungkin juga membutuhkan kemampuan menyesuaikan pendekatan dengan situasi gitu ya. Jadi mungkin saja di masa depan manajemen itu bukan memilih salah satu teori dan meninggalkan teori lainnya, tapi menggabungkan berbagai pendekatan yang relevan gitu ya. Nah, gitu ya. Dan terakhir, profilation itu kemungkinan kedua adalah profilation. Dalam teori ini jelaskan adanya kemungkinan munculnya berbagai aliran baru, misalnya aliran akuntansi manajemen, aliran em, aliran kuantitatif, ya aliran teknik industri dan bidang lainnya gitu ya. Ini menunjukkan bahwa ilmu manajemen itu bukan ilmu yang berganti berkembang ya. Ketika dunia berubah, organisasi berubah. Ketika organisasi berubah, masalah manajemen juga berubah ya. Dan ketika masalahnya berubah, ilmu manajemen juga perlu mengembangkan pendekatan baru. Karena itu, manajemen manajemen tidak cukup hanya memahami teori yang ada, kita juga harus memiliki kemampuan untuk belajar dan beradaptasi. Ya, gitu ya. Oke ya, jadi itu teman-teman gambarannya yang bisa kita gambarkan ya teman-teman. Oke, nah kemudian itu baik teman-teman, mungkin kita itu yang sempat kita sampaikan untuk teori ini. Untuk yang teori atau materi yang kedua ini semoga bisa disimak dengan baik ya. Em, jadi kita mulai sejarahnya, bagaimana aktivitasnya, perkembangan organisasi, proses manajemen klasik dan sebagainya, sehingga tokoh-tokohnya juga kita tahu. Mungkin itu saja untuk kali ini teman-teman. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Semoga bermanfaat. Insya Allah panjang umur saya dan kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.